Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 12 ya, di bulan Maret 2024. Dan untuk mengawali hari ini ya, kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Bagi umat muslim, kita doakan semoga kita bersama-sama bisa melalui bulan puasa ini dengan baik dan full untuk puasanya guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya, meskipun tipis di 1,67% guys. Tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk Fear and Greed Index mengalami kenaikan guys. Kemarin kan di posisi 89 dan hari ini naik di poin 92 ya, cukup signifikan dan masih di area extreme greed tentunya. Dan ini mengindikasikan ya bahwa untuk market Bitcoin ini tampaknya masih sangat seksi sekali guys bagi para investor yang ingin masuk ke market crypto guys. Apalagi ada berita ya tentang MicroStrategy yang akan kita bahas hari ini. Oke, dan tentu saja ya ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin masih mempertahankan harganya ya di 71.657 dolar guys. Dan ini masih bagus banget, masih di atas 70.000 dolar ya, merupakan area resisten yang sangat penting yang kemarin sudah ditembus dan kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan untuk Ethereum juga bisa dibilang sideways ya, seperti halnya Bitcoin, masih mempertahankan harganya di sekitar 3.900-an ya kurang lebih 4.000 dolar guys ya. Perubahannya hanya di 0,7% aja untuk hari ini. Untuk BNB juga sama ya, perubahannya tidak terlalu signifikan. Dan yang keren di sini ada XRP guys, dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin, tepat sekali guys dengan prediksi yang saya bilang ya. Tidak lama setelah kita launching atau kita rilis untuk video kemarin, harga XRP ini sempat naik di 20% guys. Nah ini keren banget. Dan nanti ada berita tentang XRP ini, kenapa XRP ini naik ya. Begitu juga untuk Avalanche juga mengalami kenaikan cukup lumayan hari ini guys di 7,5%. Dan untuk Toncoin ini juga mengalami kenaikan yang signifikan ya di 24% guys. Karena menurut saya Toncoin ini cukup menarik ya kalau kita bandingkan dengan blockchain yang lain, dimana banyak sekali project yang dibangun ya atau perilisannya itu menggunakan bot Telegram guys. Bahkan banyak game yang dirilis menggunakan bot Telegram dan kita tuh memainkannya lewat Telegram guys. Dan ini cukup menarik. Oke, selanjutnya kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Terlihat di sini guys untuk time frame weekly ya. Tampak terlihat di sini guys untuk pergerakan harga Bitcoin masih mempertahankan harganya di 70.000 dolar ya. Dan ini sangat bagus banget. Dan jika besok atau hari ini ya untuk close candle-nya masih di atas 70.000 dolar, maka ada kemungkinan untuk kelanjutan Bitcoin selanjutnya guys. Tapi di sini cukup sulit untuk memprediksi ya kira-kira Bitcoin ini bakal naik sampai berapa atau mungkin ada koreksi sampai berapa. Ini ya bisa dibilang agak tricky ya, karena untuk Bitcoin sudah menembus ATH-nya dan kalau kalian harus menunggu ya atau DCA, mungkin kita rekomendasikan di harga sekitar 65.000 dolar aja guys ya untuk lebih agresifnya. Dan untuk lebih konservatif kalian bisa tunggu di harga sekitar 60.000 dolar. Oke, itu untuk rekomendasi DCA dari kita guys. Nah tadi seperti yang kita bahas di depan ya untuk pergerakan dari XRP kemarin kan, kalau kita bahas waktu masih di area candle merah di sini ya, dan setelah kemarin untuk close candle-nya berganti candle dan langsung lompat guys, dan sempat naik menyentuh harga di sekitar 0,74 dolar, naiknya sekitar 20% ya. Nah pertanyaannya apakah ini akan naik lagi atau enggak, kita akan lihat ya beberapa hari ke depan ya. Dan ini cukup menarik dan kita sudah mencoba ya kira-kira apa yang menjadi penyebab kenapa XRP ini bisa naik guys. Kalau kita lansir ya dari harian Coin Edition ya, dimana di sini diinformasikan bahwa CTO dari Ripple ya mengklarifikasi guys untuk XRP menuju passive income di tengah gebrakan DeFi guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, untuk sementara XRP ini belum ada semacam fitur-fitur staking dan teman-temannya lah ya, seperti lending, borrowing, restaking dan lain-lain. Nah, dimana seperti yang kalian tahu ya, sudah banyak sekali DeFi di blockchain lain yang memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu yang tentu saja memberikan passive income bagi para holdersnya guys. Nah ini menjadi salah satu yang cukup menarik untuk dibahas karena dari CTO-nya ini sudah memberikan seperti adanya lampu hijau guys. Jadi dalam sebuah pernyataan baru-baru ini ya, CTO dari Ripple si David Schwartz ini menjawab pertanyaan tentang potensi adanya apresiasi untuk token XRP dan perannya ya dalam menghasilkan pendapatan pasif guys. Di tengah perbincangan komunitas kripto terutama tentang AMM ya, untuk XRP Ledger
di mana Schwartz memberikan pendapat tentang sifat XRP dan perbandingan perilaku Bitcoin jangka panjangnya guys. Dan dia menyoroti ya, XRP sebagai aset dengan volatilitas tinggi mirip dengan banyak mata uang kripto lainnya, tetapi mencatat pola apresiasi terhadap yang bertahap yang mirip dengan Bitcoin selama 12 tahun terakhir ini. Dan komentar dari Schwartz ini ya, muncul pada saat yang penting ketika wacana seputar XRP dan penghasilan pendapatan pasif atau passive income ya, ini melalui produk DeFi seperti AMM mendapatkan momentum guys. Dan dia menunjukkan kesalahpahaman seputar produk DeFi dan risiko yang terlibat, menekankan perlunya ekspektasi yang realistis tentang pengembalian. CTO Ripple ini menggarisbawahi potensi AMM dalam memanfaatkan volatilitas mata uang kripto untuk menghasilkan imbal hasil guys, dan mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga jangka panjang. Dan pendekatan ini menawarkan jalan yang berkelanjutan ya untuk menghasilkan imbal hasil, dan kontras dengan risiko yang lebih tinggi yang terkait dengan mencari pengembalian yang lebih signifikan dari usaha spekulatif guys. Melalui wacananya ya, CTO ini tidak hanya mengklarifikasi sifat XRP tetapi juga menyoroti implikasi yang lebih luas dari mengintegrasikan fungsi AMM dalam XRPL, dan juga wawasannya berfungsi untuk mengedukasi komunitas tentang dinamika investasi aset digital yang bernuansa, menekankan keseimbangan antara perolehan hasil dan manajemen risiko di pasar mata uang kripto yang bergejolak guys. Jadi intinya ya, sepertinya David Schwartz ini memberikan lampu hijau, tapi untuk bentuknya nanti seperti apa dalam hal passive income di XRP ini masih belum terungkap ya. Dan kita tunggu aja guys, karena adanya berita ini dari pecinta XRP atau XRP Army ini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan ya kemarin, dan kita tunggu aja suatu saat nanti para holder XRP akan mendapatkan passive income yang cukup lumayan guys. Oke, kita akan update lagi nanti ya. Kemudian kalau kita lansir dari harian watcher.guru ya guys, dikabarkan MicroStrategy akhirnya membeli atau meningkatkan portofolio Bitcoinnya dengan mengakuisisi sekitar 12.000 Bitcoin lagi guys. Wah gila banget ya ini orang ya. Ya bebas sih kalau punya duit mah. Oke, langkah strategis dari MicroStrategy ini di tengah melonjaknya harga dan semangat pasar yang tinggi ya untuk Bitcoin, justru malah menambah lagi guys untuk perbendaharaan di Bitcoinnya. Sekitar 12.000 Bitcoin lagi telah ditambahkan pada 11 Maret 2024 kemarin guys. Ini sekitar 821,7 juta dolar ya dalam bentuk tunai, yang semakin memperkuat kepemilikannya ya, yang sudah substansial dalam mata uang digital ini guys. Keputusan yang memperluas kepemilikan Bitcoinnya mengikuti penawaran pribadi ya yang sukses dari surat utang senior konversi yang dilakukan oleh MicroStrategy pada 8 Maret 2024 kemarin ya, yang sudah kita informasikan, dan penawaran tersebut berhasil mengumpulkan dana sekitar 800 juta dolar guys. Dan hal ini mendapatkan permintaan yang kuat ya dari para investor dan diperluas untuk mengakomodasi catatan tambahan. Selain itu, hasil bersih dari penawaran tersebut yang berjumlah sekitar 782 juta dolar memberi MicroStrategy modal yang diperlukan untuk melaksanakan akuisisi strategisnya guys. Jadi kalau kita hitung ya untuk seluruh kepemilikan ya dari Bitcoinnya si MicroStrategy ini mungkin sekitar 205.000 Bitcoin guys. Ini banyak sekali ya, kalau dikonversi sekitar 6,91 miliar dolar ya. Ini keren banget guys. Dan tentu saja ya, akumulasi Bitcoin MicroStrategy ini yang sangat agresif ini mencerminkan tren yang lebih luas di antara perusahaan dan investor institusional yang merangkul aset digital sebagai penyimpan nilai dan strategi diversifikasi yang layak guys. Dukungan dari CEO Michael Saylor yang gigih terhadap Bitcoin sebagai emas digital telah beresonansi di kalangan corporate, dan hal ini semakin mendorong gelombang adopsi institusional dan melegitimasi mata uang kripto sebagai kelas aset guys. Jadi ini cukup menarik ya yang dilakukan oleh si MicroStrategy untuk menambah lagi guys untuk Bitcoinnya ya. Dan sebenarnya jujur ya, kalau saya pribadi ya, semakin banyak kepemilikan Bitcoin dari MicroStrategy atau Michael Saylor ini juga ada sedikit kekhawatiran dan juga ketakutan ya, karena bisa saja suatu saat nanti dia itu bisa menjual Bitcoinnya dalam jumlah besar juga guys. Dan jika itu terjadi pasti akan menimbulkan sedikit atau mungkin banyak kepanikan ya di market, karena seperti yang kalian tahu ya, kepemilikan dari MicroStrategy untuk Bitcoin ini sangat besar sekali guys. Oke, tapi kita tunggu aja apakah memang benar ya perkataan dari Michael Saylor yang pernah mengungkapkan bahwa dia tidak akan menjual Bitcoinnya, dan apakah suatu saat nanti jika dia merasa sudah cukup dengan keuntungan yang dia dapat ya dari Bitcoin ini, apakah dia akan menjual? Ya namanya juga manusiawi ya. Kalau tidak dijual maka keuntungannya hanya ada di awang-awang aja ya. Oke, nanti kita akan update lagi untuk MicroStrategy ini. Dan kita lanjut informasi berikutnya ya. Ada informasi yang cukup menarik yang kita lansir dari Cryptonomist ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa salah satu institusi besar ya di bidang aset manager
ini menginformasikan bahwa FunEx ini telah menghapus semua biaya perdagangan untuk ETF spot Bitcoin hingga 31 Maret 2025 guys. Nah ini cukup menarik ya, karena tentu saja biaya perdagangan atau bisa kita bilang gas fee ya kalau kita bertransaksi di DeFi, jika dihapus ini tentu saja akan membuat sesuatu yang cukup menarik bagi para investor, di mana keuntungannya itu tidak akan dipotong guys, dan ini tentu saja akan menambah yield dari apa yang mereka investasikan guys. Jadi dalam sebuah langkah yang menggarisbawahi kepercayaan terhadap lintasan masa depan Bitcoin ya, FunEx ini telah mengumumkan penghapusan semua biaya perdagangan untuk ETF spot Bitcoin hingga 31 Maret 2025. Jadi cukup lama ya, hampir setahun lebih guys. Langkah berani ini dilakukan seiring dengan kenaikan Bitcoin yang terus berlanjut ya, mengukuhkan posisinya sebagai kelas aset utama, dan keputusan dari FunEx ini bertujuan untuk menarik investor baru dengan menghilangkan hambatan untuk masuk ya, dan menawarkan peluang investasi bebas komisi dalam mata uang kripto terkemuka di dunia. Namun ya, di tengah kegembiraan ini sangat penting untuk memeriksa detail promosi dari FunEx, di mana perusahaan ini telah mengklarifikasi bahwa selama periode yang ditentukan, seluruh biaya sponsor untuk 1,5 miliar dolar pertama dari aset trust akan dibebaskan. Jika aset trust melebihi 1,5 miliar dolar sebelum 31 Maret 2025, maka biaya sponsor 0,2% akan berlaku di luar ambang batas tersebut guys. Penting ya untuk dicatat bahwa semua investor akan dikenakan biaya sponsor yang sama untuk memastikan keadilan dan transparansi. Setelah 31 Maret 2025, maka biaya sponsor akan tetap sebesar 0,2% guys. FunEx Bitcoin ETF atau kodenya HODL ini menawarkan kepada para investor exposure terhadap Bitcoin melalui saham yang didukung secara fisik yang disimpan di cold storage di kustodian yang memenuhi syarat guys. Dengan pengelolaan Bitcoin sekitar 297,8 juta Bitcoin ya, dan juga 3.800.000-an saham yang beredar, ETF ini mewakili saham yang substansial di pasar mata uang kripto. Dan waktu penghapusan biaya untuk FunEx selaras dengan kinerja Bitcoin yang luar biasa ya setelah persetujuan ETF Bitcoin pada Januari 2024 kemarin guys. Jadi kita tunggu aja apakah kira-kira yang dilakukan oleh FunEx ini bisa menyedot para investor baru untuk masuk ke ETF-nya. Ini akan cukup menarik guys untuk diikuti, dan tentu saja ya secara tidak langsung ini akan men-trigger para investor baru yang akan berinvestasi di Bitcoin, dan jika banyak ya yang menginvestasikan Bitcoinnya lagi, maka tentu saja ini akan men-trigger harga Bitcoin untuk bisa naik lagi guys. Ini cukup menarik ya. Selanjutnya kita lansir dari harian Coin Paprika ya, dimana di sini diinformasikan akhirnya SEC ya untuk keputusan dari Bitcoin dan juga Ethereum ETF ini akan ditunda ya sampai bulan April nanti guys. Jadi SEC telah menunda keputusannya untuk mengizinkan CBOE Global Markets menawarkan perdagangan opsi untuk ETF Bitcoin hingga bulan April, dan keputusan ini yang awalnya akan dikeluarkan sebagai tanggapan atas permohonan CBOE pada bulan Januari menggarisbawahi kompleksitas Bitcoin sebagai aset digital guys, atau sebuah aset ya. Dan permohonan dari CBOE ini patut dicatat ya karena memerlukan pengecualian dari peraturan saat ini yang biasanya mengizinkan pencatatan opsi di ETP sesaat setelah mulai diperdagangkan guys. Dan permohonan ini juga menyoroti perlunya persetujuan dari SEC dan CFTC ya bagi Option Clearing Corporation atau OCC untuk mengelola opsi-opsi ini guys. Dan CBOE berencana untuk mendaftarkan opsi-opsi tersebut setelah mendapat lampu hijau dari regulator. Penundaan oleh SEC ini bukan hanya untuk CBOE, di mana penundaan serupa juga mempengaruhi proposal dari New York Stock Exchange atau NYSE dan Nasdaq yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk keuangan berbasis Bitcoin dan komoditas. Semua keputusan ini sekarang ditunda ya hingga bulan April, dan sementara itu untuk ETF iBit dari BlackRock ya, ini telah meraih kesuksesan yang signifikan, terutama dengan memecahkan rekor volume perdagangan dan menarik arus masuk investasi yang sangat besar ya, yang menandakan minat investor yang sangat kuat guys. Jadi sabar dulu ya bagi para pecinta option untuk Bitcoin dan juga ETF ini guys. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Crypto News ya, dan ini cukup menarik guys karena beritanya berhubungan dengan negara di Asia Tenggara yaitu Thailand, di mana Thailand ini telah membuka ya, di mana untuk SEC-nya Thailand ini telah membuka jalan guys bagi para investor yang terakreditasi untuk bisa mencoba atau mungkin berinvestasi di ETF Bitcoin-nya Amerika Serikat guys. Nah ini cukup menarik ya. Jadi regulator sekuritas Thailand ini telah memberikan lampu hijau ya kepada perusahaan manajemen aset untuk memperkenalkan
dana swasta ya yang disesuaikan untuk berinvestasi di ETF Bitcoin Spot ini guys. Namun akses terhadap dana ini akan terbatas pada investor institusi dan individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi guys. Jadi nggak semua orang bisa ya. Jadi orang-orang kayak kita ya, retail kecil ya, para teri-teri ini ya nonton aja dulu ya sementara ya. Sekretaris Jenderal SEC dari Thailand ya, Pornanong Butsaratragon mengumumkan bahwa perusahaan manajemen aset sekarang diizinkan untuk mengawasi dana swasta yang berinvestasi di ETF Bitcoin Spot yang berbasis di Amerika Serikat guys, di mana Bangkok Post melaporkan pada hari Selasa dan Dewan SEC dilaporkan menyetujui keputusan ini minggu lalu guys. Menurut peraturan SEC ya, perusahaan sekuritas berwenang memfasilitasi perdagangan aset yang dikategorikan sebagai sekuritas, dan ETF ini sekarang diklasifikasikan sebagai sekuritas setelah perdagangan ETF spot Bitcoin disetujui di Amerika Serikat. Dan akibatnya perusahaan sekuritas di Thailand kini juga diizinkan ya untuk berinvestasi di sektor tersebut sejalan dengan kerangka peraturan yang mengatur perdagangan sekuritas, kata laporan tersebut guys. Namun demikian ya, SEC-nya Thailand ini sebelumnya juga tetap berhati-hati, di mana pada bulan Januari SEC Thailand ini mengatakan tidak akan mengizinkan perdagangan ETF Bitcoin Spot di negara tersebut, dan regulator tidak yakin bahwa ETF Bitcoin yang disetujui asing siap untuk pasar lokal guys, karena merasa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Thailand secara ekonomi guys. Dan baru-baru ini SEC telah mengambil langkah menuju keramahan kripto dengan melonggarkan batasan investasi bagi investor retail pada token yang didukung aset tertentu. Dan selain itu, sekarang ini mengamanatkan pengelolaan dompet kustodian oleh entitas khusus ya, yang mencerminkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap regulasi mata uang kripto guys. Nah ini cukup menarik ya, dan kita tunggu aja guys, apakah Thailand ini benar-benar serius untuk ETF Bitcoin Spotnya yang ditawarkan kepada para institusi terakreditasi ya. Dan ini menjadi salah satu trigger juga ya bagi negara-negara di Asia Tenggara guys, dimana seperti Hong Kong dan juga Thailand ini tampaknya juga sudah mulai melirik dan juga meraba-raba ya tentang ETF Spot Bitcoin ini. Dan kita lihat aja guys, kira-kira apakah akan ada kejutan lain di mana negara-negara lain di Asia Tenggara juga akan mulai merambah ke potensi ETF Bitcoin ini guys. Ini cukup menarik untuk diikuti. Jadi cukup ya untuk informasi hari ini, nanti kita akan sambung lagi guys. Dan untuk info yang belum sempat kita sampaikan nanti akan kita share di Twitter aja. Dan untuk rekomendasi project-project kripto yang baru ya, yang mungkin lagi testnet, pre-sale ataupun lagi ngadain airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram, baik Telegram Group ataupun Telegram Channel. So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.